Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di podcast hukum. Nah, pada kesempatan kali ini teman-teman, kita akan membahas tema yang sangat penting nih dalam kehidupan bernegara, yaitu politik hukum dalam negara demokrasi. Nah, pembahasan kali ini teman-teman, kita akan membagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama adalah tujuan daripada politik hukum, yang kedua adalah pengaruh konfigurasi politik terhadap produk hukum, dan yang ketiga adalah arah produk hukum dalam negara demokrasi. Mari kita mulai pembahasan yang pertama. Masuk dalam pembahasan yang pertama, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan politik hukum, dan apa sih sebenarnya tujuan daripada politik hukum itu sendiri? Oke baik, jadi politik hukum pada dasarnya merupakan sebuah kebijakan atau arah resmi negara dalam membentuk, mengubah, mempertahankan atau bahkan melaksanakan hukum agar terciptanya sebuah tujuan negara. Kemudian tujuan utama politik hukum adalah menciptakan sebuah hukum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Politik hukum juga berfungsi sebagai pedoman dalam pembentukan undang-undang, aparat penegak hukum, dan penyelenggara negara dalam menjalankan tugas-tugasnya. Pada negara demokrasi seperti Indonesia ini, politik hukum harus berdasarkan pada Cita Hukum Pancasila, Undang-Undang 1945, dan tujuan negara sebagaimana tercantum pada pembukaan 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan mewujudkan keadilan sosial. Selain itu, politik hukum juga bertujuan menghapus hukum yang represif dan memperbanyak hukum yang bersifat responsif terhadap kebutuhan masyarakatnya, serta mendorong perubahan sosial yang mengarah pada keadilan, demokrasi, dan kesejahteraan rakyatnya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa politik hukum menjadi arah bagi pembangunan hukum nasional agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan juga tujuan negara. Nah, yang kedua nih teman-teman. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana konfigurasi politik mempengaruhi politik hukum yang dihasilkan suatu negara. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Hubungan antara politik dan hukum itu sangat erat. Dalam praktiknya, hukum seringkali dipengaruhi oleh kekuasaan politik yang sedang berkuasa. Oleh karena itu, Mahfud MD menyatakan bahwa hukum merupakan produk politik. Artinya, karakter suatu hukum sangat dipengaruhi oleh kondisi politik yang melatar belakangi pembentukannya. Semakin demokratis suatu sistem politik, maka semakin besar peluang lahirnya hukum yang berpihak kepada masyarakat. Mahfud MD membagi konfigurasi politik menjadi 2 jenis, yaitu konfigurasi politik demokratis dan konfigurasi politik doktrinal. Konfigurasi politik demokratis memberikan ruang yang luas bagi partisipasi rakyat. Partai politik berfungsi secara efektif dan pers memiliki kebebasan dalam menjalankan tugasnya. Ya, sebaliknya, konfigurasi politik yang demokratis itu melahirkan hukum yang responsif, yaitu hukum yang dibuat dengan berdasarkan aspirasi dari partisipasi masyarakat, yaitu untuk mewujudkan keadilan. Nah, sebaliknya, konfigurasi politik yang otoriter menghasilkan hukum yang konservatif, yang lebih mencerminkan kepentingan penguasa dan memberikan ruang besar bagi pemerintah dalam menafsirkan hukum. Ya, dengan demikian, karakter suatu produk hukum yang dimaksud itu ditentukan oleh sistem politik yang melatar belakangi pembentukannya. Negara. Nah, menarik sekali ya teman-teman pembahasan tadi. Jadi kualitas demokrasi ternyata sangat menentukan kualitas produk hukum yang kita hasilkan. Sekarang kita masuk pada pembahasan terakhir, yaitu arah produk hukum dalam negara demokrasi. Oke, selanjutnya saya akan melanjutkan dari materi Mas Agung.
kita langsung masuki ke materi yang terakhir ya. Nah, yaitu arah produk hukum dalam negara demokrasi. Oke. Indonesia ini adalah negara hukum sebagaimana ditegaskan di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, setiap produk hukum yang dibentuk harus mencerminkan prinsip-prinsip negara hukum dan demokrasi. Kemarin saya membaca menurut Mahfud MD ya, terdapat dua karakter produk hukum. Yang pertama hukum responsif dan yang kedua hukum konservatif. Nah, sedangkan produk hukum responsif ini adalah hukum yang lahir dari aspirasi masyarakat serta mencerminkan rasa keadilan. Dalam pembentukannya terdapat partisipasi publik yang luas sehingga hasilnya itu lebih sesuai dengan kebutuhan rakyat gitu. Jadi hukum responsif ini itu lahir dari aspirasi masyarakat ya, serta mencerminkan rasa keadilannya untuk hukum responsif. Sedangkan sebaliknya produk hukum konservatif ini lebih mencerminkan kepentingan elit politik atau bahkan pemerintah, dan partisipasi masyarakat dalam proses pembentukannya itu relatif kecil gitu. Jadi di dalam produk hukum konservatif ini tidak ada yang namanya aspirasi masyarakat atau mencerminkan keadilan, itu nggak ada di dalam konservatif ini. Terima kasih. Nah, dalam negara yang demokratis, rakyat merupakan pemegang kedaulatan tertinggi. Hal ini juga ditegaskan dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Nah, oleh karena itu, arah produk hukum seharusnya mengutamakan kepentingan rakyat dan menjamin perlindungan hak asasi manusia, serta mengutamakan kepentingan konstitusi, sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Dan negara hukum yang demokratis memiliki beberapa prinsip penting, antara lain kedaulatan rakyat, pemerintah berdasarkan hukum, jaminan hak asasi manusia, pembagian kekuasaan, peradilan yang independen, serta partisipasi masyarakat dalam mengawasi jalannya pemerintahan. Menurut Robert Adal, demokrasi juga harus menjamin pemilihan umum yang jujur dan adil, kebebasan berpendapat, serta memilih dan dipilih, akses terhadap informasi, serta kebebasan membentuk organisasi. Dengan demikian, arah produk hukum dalam negara demokrasi adalah menciptakan hukum yang responsif, adil, partisipatif, dan mampu melindungi hak secara optimal. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Setelahnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Demokrasi. Ya, terima kasih atas penjelasannya. Sebelum saya tutup, izinkan juga saya untuk memberikan atau membuat sebuah kesimpulan di sini dari pembahasan kita tadi. Jadi, politik hukum ini dalam negara demokrasi adalah arah kebijakan negara dalam membentuk dan juga menjalankan hukum agar sesuai dengan tujuan negara, kebutuhan masyarakat, dan juga nilai-nilai Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945. Nah, dalam konteks ini teman-teman, hukum ini tidak berdiri sendiri, tetapi sangat dipengaruhi oleh konfigurasi politik yang melatar belakanginya. Nah, secara umum, ketika sistem politik lebih demokratis, produk hukum yang lahir akan cenderung responsif, partisipatif, dan juga berpihak pada keadilan serta kepentingan rakyat. Sebaliknya teman-teman, jika sistem politik ini otoriter, hukum ini cenderung kontroversif dan juga ortodoks, nah ini akan mengakibatkan banyaknya mencerminkan kepentingan penguasa daripada aspirasi masyarakat. Dengan demikian, arah produk hukum dalam negara demokrasi seharusnya menempatkan rakyat sebagai pusat.
menjamin hak asasi manusia, dan juga memperluas partisipasi publik serta menciptakan keadilan sosial. Jadi, kualitas demokrasi sangat menentukan kualitas hukum yang dihasilkannya. Semakin demokratis suatu negara, semakin besar peluang lahirnya hukum yang adil, responsif, dan melindungi kepentingan masyarakat. Demikian podcast kita pada kesempatan kali ini. Semoga pembahasan mengenai politik hukum dalam negara demokrasi dapat menambah wawasan dan juga pemahaman kita semua. Saya selaku host beserta seluruh narasumber mengucapkan terima kasih atas perhatian dan para pendengar. Saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.